Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mempelajari sama-sama tentang manajemen mutu TKA, TPA, dan TKA. Ini merupakan submateri dari mata kuliah pendidikan PAI luar sekolah, yaitu sebuah mata kuliah di Universitas Negeri Sibero Syekh Nurjati, Cirebon. Sebelum kita beranjak terlebih dahulu, kita akan memahami tentang pengertian TPQ. TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Islam di luar sekolah. Tujuannya adalah untuk mengajarkan membaca Al-Quran sejak usia dini dan juga memberikan dasar-dasar agama Islam terutama kepada masyarakat. Sasaran dari TPQ ini adalah anak usia TK, SD, MI, atau jenjang yang lebih tinggi dari itu. Kemudian, kurikulum di TPQ ini biasanya berfokus pada dasar-dasar membaca Al-Quran, pengetasan Iqra, pengetasan bisa membaca Quran, dan lain sebagainya. Dan juga fungsi dari kurikulum ini adalah membantu pertumbuhan dan perkembangan rohani anak, serta mempersiapkan anak untuk pendidikan yang lebih lanjut. Dalam TPQ ada manajemen atau pengelolaan yang perlu diperhatikan. Prinsip manajemen TPQ ini yang pertama adalah pembagian kerja yang seimbang, kemudian wewenang dan tanggung jawab yang tegas dan jelas, selanjutnya kesatuan perintah dan arah, selanjutnya kepentingan lembaga diutamakan dibandingkan kepentingan pribadi para pengajarnya. Di samping itu perlu mengedepankan asas adil dan solidaritas dalam melakukan manajemen TPQ. Unsur-unsur manajemen TPQ ada beberapa hal. Yang pertama adalah manusianya, karena yang namanya lembaga pasti ada manusia yang berkecimpung di dalamnya. Selanjutnya yang kedua adalah uang atau operasional yang berputar di dalamnya. Yang ketiga adalah bahan atau hal-hal yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan TPQ. Yang keempat adalah mesin, artinya mesin itu yang digunakan untuk memproduksi atau mencetak anak-anak yang bisa menghafalkan Quran, membaca Quran, dan lain sebagainya. Selanjutnya metodenya yang digunakan apa, dan yang terakhir adalah pasar atau target calon peserta didik ya dari TPQ itu sendiri. Kemudian fungsi apa sih fungsi dari manajemen TPQ? Yang pertama adalah planning. Fungsi manajemen TPQ yang pertama adalah perencanaan, yaitu menyusun visi dan juga misi atau arah kemana ini TPQ akan dibawa. Yang kedua adalah fungsi pengorganisasian, harus ada struktur organisasi yang berisikan pengawas, ketua, yayasan, ketua TPQ, sekretaris, bendahara, dan juga dewan asatid TPQ. Selanjutnya ada fungsi penggeraan, yang mana fungsi penggeraan ini menjalankan wewenang, berwujud menjalankan wewenang, menjalankan kebijakan, dan juga tanggung jawab yang dilakukan oleh ketua TPQ. Dan terakhir ada fungsi pengendalian, yang mana perlu diadakannya evaluasi pembelajaran santri berdasarkan capaian yang sudah dicapai oleh masing-masing santri. Kemudian di tempat kami ada beberapa hambatan yang menjadi permasalahan TPQ. Yang pertama adalah sumber daya manusia pengajar TPQ. Sebagaimana yang pernah kami sampaikan dalam tugas sebelumnya, yaitu di tempat kami anak-anak muda usia kuliahan yang sudah lulus SMA atau SMK yang mereka punya prospek untuk menjadi pengajar TPQ, mereka akhirnya tidak bisa mengajar TPQ karena harus memenuhi kebutuhan mereka. Mereka bekerja merantau keluar kota dan akhirnya ini menimbulkan lubang apa? Lubang atau kekosongan dari SDM pengajar TPQ. Nah, permasalahan pertama ini menjalar ke permasalahan kedua ya. Artinya itu merupakan dampak dari permasalahan kedua yaitu berupa pendanaan. Ketika para pengajar TPQ ini tidak mendapatkan kafaah atau mukafaah,
atau ihsan ya, artinya take home pay yang bisa sekedar untuk memenuhi kebutuhan mereka, ya mereka akan mencari laluan atau mereka mencari pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Maka pendanaan ini menjadi permasalahan juga di pengelolaan TPG di tempat kami. Nah, kenapa pendanaan macet? Karena permasalahan ketiga yaitu ketidakaktifan takmir masjid. Takmir masjid di tempat kami belum aktif. Mereka tidak gregeteh atau mungkin kurang termanage dengan baik yang akhirnya TPG ini berjalan ala kadarnya dan juga kurang mendapatkan perhatian baik dari segi kebijakan apalagi pendanaan. Baik, ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Banyak kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.